Huh. Oke, di video sebelum ini tentang cara membeli kamera pertama untuk pemula, gue sempet singgung beberapa hal. Salah satunya adalah nggak perlu terlalu mikirin megapiksel dulu. Fokus aja dulu sama teknik fotonya, kayak mempelajari segitiga exposure-nya, komposisi, angle, shot, type of shot, light and shadow, dan lain-lain. Kenapa? Gue jelasin sedikit di sini. Dalam dunia digital seperti ini, sebuah gambar itu terbentuk dari jutaan atau puluhan juta pixel atau kotak-kotak kecil berwarna. Berwarna gak ya? Ya pokoknya kotak-kotak kecil yang biasanya ada di dalam sensor. Itu namanya pixel atau picture element. Kotak-kotak kecil ini atau nama lainnya juga reseptor. Apa sih reseptor? Penyerap ya? Apa? Ya pokoknya gitulah, reseptor. Nah, masing-masing reseptor kecil ini memiliki kemampuan untuk membaca atau menangkap intensitas cahaya dan warna yang kemudian dimasukin ke dalam software atau prosesor dari kamera. Akhirnya terjadilah sebuah gambar, foto. Salah satu cara untuk mengetahui pixel yang ada di dalam kamera kita ya, selain yang tertulis di speknya atau spesifikasinya, cara lainnya yaitu kita mengetahui dari resolusi gambar yang dihasilkan atau resolusi foto yang dihasilkan. Apabila kamera kamu memiliki resolusi gambar 6240 kali 4160, yang artinya itu panjang 6240 pixel, kemudian lebarnya 4160 pixel. Kemudian kalau dikaliin itu akan dapat hasil dengan angka 25.958.400 nyontek. Mega itu kan juta ya, jadi 25.900.000 sekian itu dibuletin aja menjadi 26 megapiksel. Maka kapasitas kamera kamu, kemampuan kamera kamu ada di 26 megapiksel. Nah, kemampuan kamera zaman sekarang itu nggak hanya diukur dari besarnya megapiksel aja. Udah dijelasin tadi di awal kan, bahwasanya megapiksel ini bekerja bersama dengan sensor dan prosesor dari kamera. Jadi kalau megapikselnya besar, tapi sensornya kecil, udah gitu prosesornya butut, ya sama aja, percuma megapiksel besar juga. Dan ingat satu lagi, kalau kita mau bikin foto yang bagus, itu bukan hanya dari megapikselnya, bukan hanya dari teknis kameranya, atau kameranya harus yang high end, tapi selera sih. Selera orang-orang untuk menilai foto itu bagus kan. Karena foto yang bagus menurut saya belum tentu foto itu bagus menurut kamu. Nggak ada patokan resmi atau rules-nya gitu bahwasanya sebuah foto bagus itu harus memiliki ini. Nggak ada. Kecuali lomba foto ya. Kalau lomba foto ya itu teknis perlombaannya. Tapi kalau kita di dunia bebas, nggak ada, foto blur aja bisa bagus kok. Nah, kalau megapikselnya besar itu bisa membuat foto lebih detail. Bisa jadi. Secara teori memang megapiksel besar itu pasti megapiksel besar. Pixel yang besar itu pasti bisa menangkap detail lebih baik daripada pixel yang rendah. Tapi balik lagi kan, dia bekerja bertiga, sama pixel, sama sensor dan prosesor. Kita ambil contoh 20 megapiksel di sensor full frame dengan 20 megapiksel di sensor handphone misalkan. Handphone kan sensornya kecil ya. Apakah dia bisa memiliki kemampuan yang sama? Mungkin dengan fitur-fiturnya handphone bisa, tapi secara teorinya, teknisnya, atau secara logika aja ya, itu otomatis reseptor atau kotak-kotak pixel tadi yang gue bilang itu akan lebih besar di sensor full frame dibanding sensor handphone, kan lebih kecil. Kita ambil contoh gambar ini deh, anggap aja yang kotak-kotak itu pixel ya, 10 kali 10, 20 megapiksel di sensor full frame. Gue taruh mana nih? Sini yang full frame, sini yang handphone. Kelihatan kan? Itu sama-sama 10 loh. 10 panjang, 10 lebar. Gimana sih? Ya 10 panjang lebar. Terlihat bahwasanya kotak-kotak atau reseptor tadi itu, pixel yang berada di sensor full frame lebih besar dibanding sensor kecil. Nah, pengaruhnya apa nih kepada hasil fotonya gitu? Karena yang kecil ini, di sensor kecil ini, reseptornya kecil-kecil dan empet-empetan, mepet-mepet gitu, sering terjadi atau sering timbul yang namanya error atau ketidakmampuan reseptor ini dalam membaca intensitas cahaya atau warna, sehingga menimbulkan noise pada gambar atau foto kita. Jadi dalam hal ini, noise itu adalah pixel atau reseptor itu ya, pixel lah ya, yang tidak dapat membaca intensitas cahaya atau warna dengan baik, sehingga terjadi timbul error. Dia bingung mau baca itu apa. Apakah ini merah? Apa warnanya ini apa? Intensitasnya berapa nih? Jadi dia bingung. Itulah yang dinamakan noise. Dalam hal ini ya, kalau noise
di tempat lain beda lagi nanti. Nah balik lagi ke kenapa gue tidak menyarankan, bukan tidak menyarankan ya, atau lupain aja dulu sama megapiksel gitu. Untuk pemula lo ini, jadi kalau lo profesional udah berkutat dalam bidang foto lama, terus melihat video ini terus lo ke-trigger, apa megapiksel itu penting? Ya memang penting. Kalau untuk Anda kan sudah profesional, Anda udah nggak perlu nonton-nonton seperti ini, udah harusnya sudah mengerti. Tapi untuk pemula, ya ada baiknya jangan selalu menjadikan megapiksel itu patokan. Balik lagi nih kan, kenapa gue saranin megapiksel itu lupain dulu sedikit gitu. Balik lagi ke basic dalam berkarya ya. Dalam berkarya itu kan biasanya kita sudah memiliki konsep karya. Mau diapain nih? Kenapa gue buat karya ini? Ada hal apa yang mau gue katakan? Ya macem-macem lah ke dalam konsep tuh ada macem-macem lah teori-teorinya. Sesederhana foto yang gue hasilkan ini mau gue taruh di mana itu udah menurut saya konsep sederhana ya. Jadi kalau saya punya kamera sesimpel gue pengen jalan-jalan motret, pengen gue taruh di Instagram. Untuk apa? Untuk pamer. Itu menurut saya udah konsep sederhana. Lo udah tahu tujuannya, bahwasanya foto ini akan tayang di sini di Instagram, terus sisanya ke harddisk. Gue mau pamer, entah itu pamer lokasi, entah itu pamer tempat, pamer skill. Nah jadi waktu beli kamera itu, waktu kita mikir megapiksel itu, kenapa gue suruh lupain? Karena seenggaknya kita harus tahu tujuan beli kamera ini untuk apa? Untuk belajar. Selain untuk belajar, foto yang udah kita hasilkan ini mau kita apain? Mau kita cetak misalkan. Oke, cetaknya tuh mau seberapa besar? Apakah cetak seperti foto keluarga atau foto wisuda untuk di ruang keluarga sekitar 40x60 atau 30x40? Ya ukuran-ukuran itulah. Oke, mau cetak sebesar itu. Atau mau cetak di album ukuran 4R. Atau mau dibikin buku, photobook. Atau mau bikin zine. Atau mau cetak ukuran 60x100 atau 60x120 untuk iklan. Iklan-iklan yang biasa ada di mall tuh kan ada. Kalau di toko optik gitu misalkan kan ada orang pakai kacamata. Atau kan iklan, itu kan foto. Mau dicetak seperti itu. Atau mau cetak billboard, foto yang besar, cetak besar. Terus ada lagi jarak pandang. Jadi kalau billboard itu kan jarak pandangnya mungkin belasan meter ya. Jadi foto itu dicetak, kemudian cetak besar, ditaruh di atas dengan standar orang melihatnya itu dengan jarak pandang belasan meter. Nggak ada orang melihat billboard dari jarak semeter 2 meter kan tinggi. Beda lagi kalau tadi iklan yang di optik kacamata, itu mungkin jarak pandang orang bisa sampai setengah meter atau 1 meter. Jadi detail dalam cetakan itu harus berbeda. Atau foto keluarga yang ada di ruang keluarga itu foto wisuda dengan 40x60 jarak pandang 1-2 meter gitu. Itu menggunakan megapiksel yang berbeda dan editan PPI. PPI pixel per inch-nya juga beda untuk masing-masing foto tadi. Nah, di sini gue kasih cheat sheet-nya, lo bisa baca atau bisa gue terangin sedikit aja. Bahwasanya pada 12 megapiksel dicetak dengan resolusi 200 ppi atau pixel per inch itu bisa dapet panjang maksimalnya 45 cm. Beda lagi kalau misalkan kita mau tampilin di internet, di website, Instagram, Twitter, Facebook. Kalau itu kita ngelihatnya lebih ke bagaimana orang melihat karya kita itu di mana. Kalau misalkan di Instagram, gue nggak tahu data pastinya, tapi kemungkinan besar semua orang ngeliat Instagram itu di handphone. Untuk orang buka di komputer itu ya hanya segelintir orang aja lah. Tapi mayoritas kebanyakan orang lihat di handphone. Facebook juga masih di handphone, laptop ya sebesar-besarnya laptop 14 inch. Jadi untuk tampil di layar sekecil ini, handphone lah ya, standar handphone. Minimal 2,5 megapiksel sampai 5 megapiksel itu foto yang ditampilkan itu terlihat pas ya. Tidak berlebihan, tidak kurang juga. Untuk kebanyakan orang nggak akan tahu bedanya. Yang penting foto ini udah bagus gitu kan. Kecuali untuk para pixel freak ya, atau kamera enthusiast, kamera geek, mengerti tekniknya seperti itu mungkin akan paham. Tapi untuk kebanyakan orang, gue rasa sih nggak semuanya tahu gitu perbedaannya. Kecuali kalau di bawah 2,5 megapiksel atau di bawah 5 piksel ya, kayak itu udah kelihatan banget sih kalau di HP. Ini pecah banget nih gambarnya nih. Bahkan di cheat sheet yang mungkin akan gue kasih nih kalau gue dapet lagi, itu untuk layar 4K aja 8 megapiksel itu udah cukup. Layar TV 4K ya, berkemampuan
resolusinya 4K itu menggunakan megapiksel 8 juta piksel atau 8 megapiksel itu sudah cukup. Nah, jadi untuk pemula itu kenapa gue bilang kalau kita beli kamera itu lupain aja dulu hal-hal seperti megapiksel, dynamic range-nya seperti ini dan lain-lain. Itu teknis-teknisnya seperti itu tuh untuk pemula kita yang masih belajar kayaknya nggak terlalu penting deh, lupain aja dulu. Yang penting masuk budget. Ya kalau budget Anda berlebih, Anda bisa untuk beli kamera yang berpuluh-puluh megapiksel itu, ya silahkan. Tapi untuk kalian atau kita-kita ini yang budgetnya pas-pasan, lupain aja lah dulu. Sekedar buat ngasih tahu aja, video yang kamu lihat ini direkam menggunakan kamera bermegapiksel hanya 12 megapiksel. Saya rekam tidak menggunakan S-Log atau flat profile atau RAW atau ya gitulah. Saya tidak menggunakan S-Log. Ini netral, kontras 0, sharpness 0. Pokoknya males ngegrading lah gitu. Jadi ya udah apa adanya aja dari kamera seperti ini. Kemudian tidak menggunakan autofocus. Jadi kalau gue maju gini atau gue terlalu mundur itu out of focus. Kemudian kamera ini tidak ada IBIS atau in body image stabilizer. Lensanya juga nggak ada stabilizer, jadi kalau nggak ditaruh tripod seperti ini, kalau dipegang gempanya luar biasa kalau dipegang. Dan direkam Full HD 1080 tanpa 4K karena kamera ini tidak ada 4K-nya kecuali pakai external monitor seperti Atomos. Jadi dalam dunia digital seperti sekarang ini nih, mempertimbangkan megapiksel untuk pembelian kamera pertama pemula, untuk pemula terutama ya, itu menurut gue agak kurang tepat. Karena kalau kita pemula, kita lagi pengen belajar, kita lagi senang-senangnya motret, menurut gue yang lebih penting itu pengalaman memotretnya, pengalaman keluar bikin videonya, itu yang lebih menyenangkan sih. Jadi kayak ya kita cari fitur-fitur lain lah gitu. Salah satunya ya kayak misalkan cari teman-teman yang asik untuk diajak jalan. Kemudian kalau kita masih takut, misalkan lo mau street photo, lo masih takut, lo masih apa segala macam, cari kamera yang ukurannya kecil, lensanya kecil gitu kan. Sensor juga nggak usah terlalu dipikirin lah, mau full frame APS-C gitu, karena APS-C dan full frame itu lensanya berbeda harga. Kemudian ada juga fitur-fitur kamera, misalkan kayak fitur yang kalau sekarang nih kita ngambil foto secara portrait, kita ngambil video secara portrait, itu kalau kita send datanya ke handphone menggunakan WiFi, itu secara otomatis data yang di handphone itu udah portrait, nggak vertikal lagi, jadi kita nggak landscape lagi gitu, jadi udah gini. Jadi untuk masukin ke TikTok, ke Instagram Reels, YouTube Shorts itu udah lebih mudah, bisa langsung edit di HP-nya gitu, nggak perlu pakai diputer-puter lagi 190 derajat. Jadi menurut gue daripada kita mikirin megapiksel, dynamic range, pengalaman-pengalaman seperti itu yang mesti kita cari sih, kayak fitur-fitur yang lebih menariknya dan lain-lain. Terima kasih, itu dia sedikit penjelasan dari saya mengenai megapiksel. Walaupun nggak terlalu mendalam tentang pixel, tapi saya harap Anda mengerti apa itu megapiksel dan kenapa menurut saya untuk pemula itu tidak terlalu penting untuk memikirkan megapiksel harus 64. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa ditonton video-video yang lain. Ada di sini video-videonya, saya taruh di keycard atau apa itu namanya. Terima kasih. Bye.